Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Nugro Agung. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman kisah nyata dari teman Mas Nugro Agung kala mendapatkan teror di sebuah kosan. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Halo semuanya, semoga kalian semua diberikan kebaikan dalam menjalani hidup. Bertemu dengan teman lama kala tiba di tempat saya menempuh pendidikan saat kuliah dulu membuat kami bercerita banyak hal. Sampai akhirnya teman saya ini menceritakan satu cerita yang tak masuk akal yang pernah ia alami. Sebuah pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan saat pertama kali menempati sebuah kamar kos. Kamar yang membuatnya sampai terbujur kaku. Hampir saja ia masuk dan mengisi sudut gelap itu. Ini adalah pengalamannya yang akan coba saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa diambil pelajaran dari cerita ini. Buang segala keburukan yang ada di dalamnya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan perlindungan dengan segala aktivitas yang sedang dilakukan. Sebut saja nama teman saya ini adalah Tari. Ini adalah kali pertama ia datang ke kota besar. Tujuannya untuk kuliah. Ia tahu ini bukanlah tujuan yang mudah. Tari sendiri dibesarkan oleh keluarga yang serba kekurangan, tapi itu tidak membuatnya menyerah dalam hal akademi. Tari diberkahi otak yang cerdas. Ia seringkali menjadi juara di kelasnya. Beberapa lomba akademis juga sering ia menangkan. Kuliahnya tak lepas dari buah pikirannya. Ia diterima di sebuah universitas dari jalur beasiswa unggulan. Ragu untuk meninggalkan keluarganya, namun Tari melangkah keluar pergi jauh dari tempatnya berasal. Kini ia sudah tiba di tempatnya untuk menuntut ilmu. Dengan biaya terbatas, ia harus menekan biaya hidupnya. Kos murah, makan murah, dan tentunya mencari teman yang bisa ia ajak prihatin, bukan teman yang mengajaknya untuk berfoya-foya. Karena tujuannya sekarang adalah belajar dan lulus dengan cepat. Beruntungnya Tari tak sendiri saat berada di tempatnya merantau untuk menuntut ilmu. Resti, salah satu teman sekolahnya yang juga masuk universitas yang sama, tapi bukan melalui jalur beasiswa melainkan jalur reguler. Singkat cerita, Tari akhirnya bisa mendapatkan tempat untuk tidur dan berteduh. Dengan bantuan Resti, akhirnya Tari bisa mendapatkan kos yang murah. Kos itu terdiri dari 6 kamar. Dari luar nampak seperti rumah biasa. Namun setelah masuk, ternyata di belakang rumah itu ada beberapa kamar yang memang dipersiapkan untuk kos khusus putri. Bangunan kosnya sendiri bergabung dengan rumah pemilik kos. Tari masuk dari pintu samping yang berupa lorong panjang dan langsung menuju ke belakang rumah pemilik kos. Bangunan kos itu berbentuk letter U dan di tengahnya ada tanah kosong, berisikan pot tanaman dan satu sumur. Bangunan sumur itu tepat berada di depan kamar Tari. Ruangannya cukup luas, lingkungannya yang asri dan harga sewa yang murah, membuat Tari tak berpikir dua kali untuk segera mengambilnya. Ruangan ini lebih bagus daripada kamarku di rumah, aku pasti betah di sini, ucap Tari dalam batin. Sebelum menempati kamar itu, pemilik kos yaitu Pak Tanto sudah menceritakan bahwa kamar yang Tari tempati sudah lama kosong. Harga murah memang sengaja untuk memancing agar kamar itu terisi semua. Karena menurut Pak Tanto hanya tinggal kamar itu saja yang belum terisi. Entah karena apa, Pak Tanto juga tidak menceritakan kepada Tari. Tapi cepat atau lambat semuanya akan segera terjawab sendiri dan akan diketahui oleh Tari. Singkat cerita, seminggu sudah Tari berada di kota itu. Ia merasa betah dengan keadaannya saat ini. Tari kini akrab dengan satu teman kosnya yang bernama Mita. Kebetulan Mita juga kuliah di kampus yang sama, namun dia lebih dulu masuk, 2 tahun di atas Tari. Malam itu ada hal yang tidak Tari sadari. Hari Kamis, malam Jumat Kliwon. Saat hujan turun dengan deras membuat Tari sendirian di kamarnya. Teman-teman satu kosnya belum juga tiba, terhalang hujan yang turun mengguyur wilayah tempat Tari tinggal. Azan maghrib berkumandang, sayup-sayup suaranya masuk. Tari yang mendengar langsung keluar dari kamar berniat mengambil air wudhu di tempat cuci baju yang bersebelahan dengan kamar mandi umum. Kala itu suasana rumah kos sangatlah sepi. Terlihat tak ada orang di sana sama sekali. Bahkan lampu di lorong belum ada yang menyalakan.
Tari bergegas menutup pintu kamarnya melangkah menuju tempat cuci baju, sembari menyalakan lampu saat ia melintas. "Terima kasih," terdengar suara dari arah belakang Tari. "Nggih mbak, sami-sami, baru pulang kampus mbak," tanya Tari yang dibalas hening. Tari terdiam beberapa saat, sampai akhirnya ia membalikkan badannya ke belakang. Tak satu orang pun di hadapannya saat ini. Kini Tari hanya terdiam. Suara yang tadi ia dengar benar-benar mirip suara Mita. Tak mau tenggelam terlalu lama, Tari segera berbalik badan, melangkahkan kakinya bergegas untuk mengambil air wudhu. Doa setelahnya ia panjatkan dan ia segera kembali berjalan ke kamarnya. Masih dengan keadaan santai, Tari tak begitu memikirkan kejadian barusan. Baginya mungkin hanya halusinasi. Setelahnya ia segera memakai mukena melaksanakan sholat maghrib dengan khusyuk. Hingga di rakaat terakhir ia mengucap salam dan ia menolehkan kepalanya ke sebelah kiri. "Astagfirullah," ucapnya lalu segera membalikkan wajahnya ke sebelah kanan. Ia terdiam menutup matanya. Namun tiba-tiba suara pintu terdengar diketuk dari luar. Tari masih terdiam. Ia tak berani memalingkan wajahnya dan rasa takut seakan menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang mengganggunya saat ia menoleh ke sebelah kiri, arah jendela dengan tirai yang terbuka. Namun suara pintu diketuk kembali terdengar. Tari masih belum punya nyali untuk memalingkan wajahnya. "Siapa di luar?" tanya Tari dengan suara setengah ketakutan. "Tar, ini Mita. Kamu udah makan belum? Aku bawakan nasi goreng," jawab Mita yang ternyata sudah tiba. Kini ia pun berdiri di depan pintu kamar Tari. Mendengar itu, ia segera merapihkan mukenanya dan melipat kembali sajadahnya, lalu keluar menemui temannya. "Walah Mita, tak kira siapa. Maaf ya lama, habis maghriban tadi," ucap Tari. "Kenapa Ri? Kamu takut ya sendirian?" tanya Mita kembali dengan nada yang datar. "Takut apa? Gak ada apa-apa kok Mit." "Makasih loh, udah dibawain nasi goreng. Pas banget, udah ambil sendok sama piring belum?" tanya Tari yang dibalas Mita dengan gelengan kepala. "Ya wes kalau gitu, aku ambilkan dulu piring sama sendok ya. Masuk Nit, makan di kamarku aja," ucap Tari yang segera berlalu ke arah dapur. Tari kemudian berjalan mengitari sumur yang ada di tengah kosannya. Tak mau membuat Mita menunggu lama di dalam kamarnya, sesegera mungkin Tari mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk makan. Sesampainya di dapur, Tari langsung mengambil sendok dan piring. Tak lupa ia juga mengisi botol air minum yang sudah kosong. Setelah selesai dengan kegiatannya itu, Tari bergegas kembali ke kamarnya. Langkahnya ia percepat, perutnya lumayan lapar. Sampai akhirnya dari arah lorong menuju pintu keluar, ia dikagetkan oleh seseorang yang tiba-tiba saja melintas di depannya. "Astagfirullah, kaget aku Mit. Ngapain kamu di sini?" tanya Tari penasaran. Makanya Tar, lihat-lihat kalau lagi jalan. Kenapa sih buru-buru?" ucap Mita yang keheranan melihat tingkah temannya. "Loh, kok malah nanya? Ya aku ambil piring sama sendok buat kita makan nasi goreng," ucap Tari dengan wajah yang bingung. "Walah, udah beli makan toh, padahal tak beliin bakso ini. Kan enak hujan-hujan begini makan bakso," terang Mita. Sek Mit, gak lucu ini. Kamu kan yang tadi beli nasi goreng, kok bisa-bisanya malah beli bakso lagi?" cecar Tari pada temannya. "Loh, aku gak beli nasi goreng. Aku tuh baru pulang dan bawa bakso buat kita makan. Apa tuh Tar, kamu gak jelas begini?" ucap Mita yang mulai kebingungan dengan situasi saat ini. Mendengar penjelasan dari Mita, tiba-tiba tubuh Tari ambruk. Ia terduduk di lantai dan wajahnya penuh ketakutan. Ia tak tahu lagi harus berbicara apa kepada temannya ini. "Kenapa toh Tar? Kamu kenapa malah duduk di lantai? Malah nangis begini? Ada apa sih Tar?" ucap Mita yang kaget dengan sikap Tari. "Mit, ini bener kamu kan Mit? Bener kan?" ucap Tari sesenggukan. "Lah iya ini aku. Kenapa sih Tar? Jangan bikin aku takut loh," ucap Mita dengan wajah penuh pertanyaan. "Kalau ini benar kamu, lalu yang di kamar aku siapa Mit?" Pertanyaan dari Tari semakin membuat Mita kebingungan dengan apa yang ingin disampaikan oleh temannya itu. Ia pun meminta Tari untuk lebih tenang terlebih dahulu, agar apa yang disampaikannya bisa ia mengerti. "Ayo, melo aku nang kamar," ucap Tari dengan singkat. Kemudian ia membawa Mita ke kamarnya. Terlihat tak ada orang lain di dalam, hanya kasur dan beberapa perkakas milik Tari yang terdapat di dalamnya. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang dari luar, dinginnya seperti menampar kulit mereka.
Kosong, Tar. Ada apa sih? Kamu kenapa sebenarnya? Mita masih belum juga mengerti dengan kondisi Tari saat ini, dengan apa yang sebenarnya dialami oleh Tari. Kamu itu tadi udah datang ke kamar, bawa nasi goreng, makanya aku ke dapur ambil piring sama sendok. Terus aku papasan sama kamu di depan lorong pintu keluar. Kalau sekarang yang di depanku ini adalah Mita, lalu yang tadi datang sebelum kamu itu siapa, Mit? Tanya Tari yang kini tengah duduk di atas kasurnya. Ia terdiam sambil terus memegangi bantal. Tatapannya kosong dan tampak jelas ketakutan di raut wajahnya. Mita hanya bisa terpaku sesaat setelah mendengar apa yang barusan dialami temannya. Bulu kuduk Mita seakan berdiri. Ia yang kini tengah duduk di depan Tari menoleh ke belakang. Mita merasakan seperti ada orang yang sedang mengawasinya. Tapi saat ia melihat ke arah pintu, tak ada seorang pun yang berada di sana. Hanya pintu yang sedikit terbuka. Dengan pemandangan malam dan kilatan cahaya petir di saat hujan mulai mereda, mereka berdua akhirnya makan bersama, mencoba untuk bersikap biasa saja dengan apa yang barusan dialami oleh Tari. Tawa di wajah Tari kini mulai muncul. Mita terus berusaha menghibur temannya untuk tidak terus larut dalam kesedihan. Namun satu hal yang belum disadari oleh Tari, malam itu dan seterusnya akan menjadi sesuatu yang berbeda darinya. Setelah merasa lebih baik, akhirnya Tari mencoba untuk memberanikan diri. Berpikir mungkin apa yang dialaminya ini hanya akan terjadi sekali seumur hidupnya. Akhirnya Mita bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Tari yang kini sudah lebih tenang sudah bisa ditinggal oleh temannya. Suasana kos saat itu mendadak ramai. Banyak dari yang lainnya sudah pulang dari tempat mereka berkegiatan. Suasana kos yang tadinya sepi kini berubah menjadi lebih hangat dengan kedatangan para penghuni yang lain. Tari merasa segalanya sudah membaik saat ini. Malam kini semakin larut. Bunyi binatang malam terdengar jelas di sekitaran kos. Tari sudah membersihkan diri, sudah bersiap untuk menuju alam mimpi. Ia tak lagi memikirkan kejadian sebelumnya. Bercerita dan bercanda dengan penghuni kos lain membuat Tari dengan mudah melupakan kejadian ganjil kala maghrib tadi. Detak jam terdengar jelas. Tari sudah bersiap di balik selimut. Alarm jam tangan Tari berbunyi. Tanda waktu sudah berada di pertengahan malam. Kini kos begitu hening. Penghuninya sudah terlelap tidur tanpa terkecuali. Namun ada sesuatu yang ganjil di sini. Sayup-sayup Tari mendengar seperti ada bunyi di dalam arah sudut kamarnya. Tepat di sekitaran lemari. Bunyi itu awalnya terdengar lirih hingga akhirnya bunyi itu semakin kencang mengagetkan Tari. Tari bangun dengan mata terbelalak. Lalu Tari melihat ke segala arah dan tak ada apa-apa yang terjadi saat ini. Tak ada suara yang ia dengar lagi dan keheningan dan kesunyian menemaninya saat itu. Ya Allah, apa aku hanya mimpi ya tadi? Ucap Tari dalam hati. Hingga tiba-tiba saja pintu lemari terbuka sedikit. Deritnya terdengar jelas di keheningan malam. Membuat Tari mengarahkan pandangannya ke arah lemari. Dan tiba-tiba saja dari selap pintu yang sedikit terbuka, Tari bisa melihat dengan jelas ada sesuatu yang keluar dari dalam lemari. Perlahan menunjukkan wujudnya. Satu tangan dengan kuku hitam yang keluar. Ia seperti berjalan layaknya laba-laba dengan jari-jarinya perlahan ke arah Tari. Tangan itu semakin memanjang lalu memegang salah satu kaki Tari. Tari yang melihat dengan jelas hal gila ini tak bisa berkutik. Ia hanya diam membeku seakan dibekap dinginnya malam. Wajahnya mendadak kaku. Matanya terus melihat ke arah lemari tempat tangan itu keluar. Lambat laun air mata Tari pun keluar. Ia hanya bisa menangis meringis tanpa suara. "Dok, sini, temani aku." Suara itu terdengar jelas di telinga Tari. Kini ia seperti tersudut, menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Mau ya, Dok, menemani aku?" Ucap makhluk itu tepat di sebelah telinga kiri Tari. Tak kuat lagi dengan hal ganjil yang terjadi saat ini, Tari teriak sekuat tenaga, meronta meminta bantuan sebisanya. "Tari, Tar, kamu kenapa? Tari, buka pintunya." Ucap salah seorang dari luar sambil mengetuk pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian mendengar suara itu, Tari membuka matanya perlahan. Ia tak menemukan apapun di sekitarnya. Pintu pun terus diketuk. Tari segera beranjak dari tempatnya terdiam. Segera ia membuka pintu. Di depan kamarnya kini berdiri Mita dan dua orang yang lain. "Kenapa sih, Tar? Kamu teriak-teriak malam-malam begini. Kamu kenapa?" Tanya Mita dengan wajah penuh keheranan. "Mbak, maaf." Jawab Tari kebingungan harus dari mana ia bercerita tentang kejadian aneh yang baru saja ia alami. "Iya, kenapa toh?
Ada apa? Kamu lagi banyak tugas dan pikiran atau gimana? Sampai teriak-teriak malam-malam begini, bikin kaget loh Tar. Ucap salah satu teman yang datang bersama Mita. Yang bener dong Tar, kan kita lagi istirahat jadi terganggu. Jangan gitulah, ini sudah malam, ngantuk tahu. Besok aku kuliah pagi. Ucap teman yang lain. Dua orang di samping Mita bergegas pergi ke kamarnya. Tari juga ikut melihat ada beberapa teman yang mengintip dari selap pintu yang sedikit terbuka, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sedangkan Mita masih berdiri menatap heran keadaan temannya yang saat ini masih terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas. Kamu kenapa Tar? Ngomong yang jelas, barangkali aku bisa bantu. Ucap Mita dengan lebih lembut dan terus mencoba menenangkan Tari. Tadi Mit, ada yang... Belum juga menjelaskan kejadian yang sebenarnya, matanya menangkap sesuatu yang seperti muncul dari dalam sumur yang ada di depan kamarnya. Sosok yang hanya terlihat setengah kepala, hanya terlihat rambut bagian atas. Ia seperti ingin menampakkan diri. Hal ini membuat Tari langsung tak bisa melanjutkan perkataannya. Sekali lagi, ia merasa kaku. Lalu perlahan tangan kanannya diangkat sejajar dengan dada, menunjuk ke arah belakang Mita. Mita yang melihat tingkah aneh Tari langsung menoleh ke arah belakang. Tak ada apapun yang Mita temui. Hanya sumur tua yang ditutup. Atasnya terdapat pot yang berisi tanaman hias. Aduh Tar, ngapain sih kamu? Sebenarnya ada apa Tar? Ucap Mita yang merasa kebingungan dengan sikap Tari. Tiba-tiba saja Tari menangis. Ia langsung memeluk Mita. Tangisnya pecah. Ia mencoba menahan suaranya agar tak mengganggu yang lain. Mit, aku takut. Ada yang ganggu Mit, ada hantu di kamarku. Ucap Tari yang sambil terus memeluk Mita. Ya sudah kalau gitu, aku temani ya di kamarmu. Aku ikut tidur di kamarmu. Ucap Mita sambil terus menenangkan Tari. Setelah Mita masuk ke kamar Tari untuk menemaninya, Tari nampak lebih tenang dari sebelumnya. Jam kini terlihat pukul 1 dini hari. Sudah selarut ini. Namun kejadian barusan masih membekas dari ingatan Tari. Dengan paksa Tari terus mencoba untuk memejamkan mata sebisanya. Singkat cerita, keesokan harinya Tari pun terbangun. Ia duduk di kasurnya menyibak rambutnya lalu segera bangkit dari tempat tidurnya. Mita tak ada di kamar. Mungkin ia sudah kembali ke kamarnya atau berkumpul di meja makan bersama yang lain. Tari lekas keluar setelah selesai merapikan tempat tidur. Kemudian ia langsung bergabung dengan teman satu kosan yang masih membicarakan Tari. Pagi semua, sapa Tari dengan pelan. Pagi Tar, sini duduk. Kita semua di sini penasaran, kenapa kamu semalam teriak-teriak? Ucap Rani salah satu dari penghuni kos. Tari bergegas duduk setelah mengambil satu gelas air putih lalu meminumnya dengan perlahan. Semalam, aku yakin itu nyata dan bukan mimpi. Kamar itu, di lemari ada orang. Tangannya panjang sampai memegangi kakiku. Ucap Tari lalu menceritakan semua yang ia lihat malam itu. Semua yang ada di situ pun terdiam. Heran dengan apa yang telah dialami oleh Tari. Aku gak kaget. Dulu pernah kayak gitu. Ucap Rani sambil terus mengunyah biskuit yang ada di depannya. Semuanya makin terdiam. Maksudnya gimana Mbak? Tanya Mita. Aku udah lama ngekos di sini. Tahu kenapa alasannya kamar Tari harga sewanya murah? Ucap Rani yang dibalas dengan gelengan semua penghuni kos yang ada di meja makan. Orang yang tinggal di kamar itu selama seminggu pasti dapat kejadian aneh. Dulu pernah ada yang begitu, sampai akhirnya kamar itu kosong lama. Ucap Rani yang melanjutkan bercerita. Lah, kenapa bisa seperti itu Mbak? Tanya Tari penasaran. Lah, gak tahu, kok nanya saya? Gak paham aku Tar, banyakin doa aja. Lumayan kalau bisa bertahan di kamar itu. Pengeluaran sewa tempat jadi lebih murah. Jawab Rani sambil cengengesan, lalu memakan biskuit yang ada di hadapannya lagi. Mbak, saya juga mau nanya. Ucap Sinta penghuni kos yang kamarnya tepat di sebelah Tari. Mau tanya apa Sin? Tanya Tari. Mbak, kamu suka nyanyiin lagu Jawa ya? Lagu Jawa lama. Aku sering dengar dari ruanganmu soalnya Mbak. Biasanya pas tengah malam Mbak. Ucap Sinta yang dibalas dengan kerutan di dahi Tari. Aku gak hafal lagu Jawa macam campur sari Sin. Apalagi lagu Jawa kuno. Yang bener kamu Asin. Jawab Tari. Tenan Mbak.
Beneran, aku sering dengar ada suara orang nyanyi malam-malam dari kamarmu. Kecuali semalam, itu kamu teriak-teriak. Jawab Sinta membuat semua yang berada di meja makan menjadi hening. Tak ingin terus membicarakan hal tersebut, Tari pun pergi ke tempat cuci pakaian. Ia berniat membilas pakaiannya yang sudah ia rendam semalaman. Saat ia mengangkat celana panjangnya, nampak jelas ada luka lebam berwarna keunguan di kakinya. "Tar, kaki kamu kenapa? Kamu habis jatuh?" tanya Mita yang terkejut melihat kaki Tari. "Ya Allah, kenapa ini kakiku?" ucap Tari kemudian jongkok memeriksa kakinya. "Sakit, Tar, kok sampai ungu begitu sih? Serem banget," tanya Rani. "Gak sakit, tapi kenapa ya kok ungu begini?" ucap Tari sambil terus mengingat-ingat apakah dirinya pernah terjatuh tapi dia tidak sadar. Sampai akhirnya Tari mengingat sesuatu. Ia mengingat peristiwa semalam. Tari tak memikirkan apa yang terjadi pada kakinya. Ia segera melakukan kegiatannya seperti biasa. Tak ada sakit yang ia rasakan. Pikirnya lukanya akan hilang dengan sendirinya. Hingga hari berlalu begitu cepat. 3 hari setelah kejadian hal aneh yang dirasakan oleh Tari pun berlanjut. Kini luka lebam di kakinya seakan menyebar secara perlahan. Bercak ungu seperti menjalar ke sekitar luka. Membuat Tari khawatir akan hal ini. Sampai akhirnya ia jatuh sakit dan tak bisa bergerak dari tempat tidurnya.